Assalamualaikum, come back to my channel. Udah segitu kosakatanya. Oke teman, di video ini saya akan berbagi tentang yang sepele ya, tetapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya, yaitu cara cepat menghilangkan angin ya yang ada di sistem disc brake. Kenapa sistem disc brake ini menggunakan liquid ya atau cairan? Karena sifat dari sebuah cairan itu sendiri tidak bisa untuk dimanfaatkan gitu ya. Nah, otomatis ya, seandainya saja di dalam cairan ini masih ada gelembung-gelembung udara, karena udara itu sifatnya sendiri bisa dimanfaatkan gitu. Otomatis begitu ada tekanan ke sini tidak bisa diteruskan langsung ke dalam kaliper ini, karena udara bersifat bisa dimanfaatkan ya. Jadi waktu ada tekanan dia mengkerut. Nah, akhirnya dia tidak bisa meneruskan tenaga istilahnya yang ke sini. Nah, otomatis udara yang ada di dalam selang ini harus kita buang. Jadi mungkin kronologinya seperti itu ya. Sebelum ke cara membuang angin dari sistem disc brake ini ya, saya akan sedikit menerangkan tentang bagaimana cara memasang dudukan untuk kaliper ya. Jadi untuk cakram modifikasian sebenarnya itu gampang ya. Kalau bahan-bahannya sudah ada, kita akan bisa tahu atau mudah untuk memposisikan bagaimana cara-cara memasang sistem disc brake. Nah ini ya untuk dudukan kalipernya ya, itu ditaruh di as ya, seperti terlihat mungkin ya. Jadi ada lubang besar, salah satu lubang besar yang fungsinya untuk dimasukkan ke as di bagian dalam arem ya. Oke ya, ini untuk bagian depan ini ada cowakan ya. Fungsinya adalah untuk mengunci dudukan kaliper agar tidak ikut berputar. Karena ini modifikasian ya, jadi bukan bawaan pabrik. Ini terhalang oleh besi dudukan untuk shock breakernya ini. Jadi diakalin sedemikian rupa agar fungsinya sama. Dudukan kaliper ini bisa terkunci ya, seperti ini. Jadi dikasih baut, dimasukkan ke lubang yang untuk kalipernya ya, disatukan gitu. Nah, dudukan kaliper ini sendiri ya, untuk bisa pas atau presisi dengan cakramnya ya, tentu kita dengan cara menggeser-geser, mengganjal menggunakan ring gitu sampai pas dimana dia mau pas dengan cakramnya gitu. Ini perlu perjuangan lah. Nah, untuk yang punya saya seperti ini. Nah, permasalahannya untuk bagian rem belakang itu, tapi ini menurut saya ya, ini sejajar ya, sejajar antara master dengan kalipernya itu sejajar. Jadi ini akan sangat sulit untuk menghilangkan udara yang ada di selang ataupun di sistem disc brake ini ya, secara keseluruhan gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu kita ada sedikit perjuangan ya. Cara cepatnya menghilangkan angin gitu di dalam sistem disc brake ini, kita harus posisikan kaliper ini ada di bawah ya. Kita usahakan ya posisi master ini ada di atas kaliper. Jadi perjuangan itu sendiri silahkan, mau dicopot bagian kalipernya ataupun mau dicopot bagian masternya itu sama saja ya. Jadi yang penting nanti kita usahakan untuk bagian dari master ini ada di bagian atas ya, lebih atas daripada kaliper ini.
Nah, ini kalipernya sudah terlepas ya. Ini ya untuk posisi kanvasnya harus kita ganjal ya. Kita ganjal seukuran dengan tebalnya si cakram itu sendiri ya. Oke ya, ini kebetulan ada plat ya, plat pembuka filter nih. Kita masukkan aja ke sini. Dimasukkan. Oke, ini posisi kaliper sudah di bawah ya. Ini masternya posisi di atas. Langkah pertama adalah kita isi dulu penampungannya dari si oli agar tidak sampai kehabisan. Dan kemudian kita kendurkan di bagian pembuangan dan biarkan menetes ya untuk beberapa saat. Setelah dikencangkan kembali, kita masukkan kunci untuk di bagian sambungan master dengan selangnya ini ya. Kita kocok terlebih dahulu. Setelah dikocok, lalu kita lepas kendurkan ya sampai menetes. Tapi ingat ya, pedal jangan dulu dilepas ya selama dalam pengenduran baut ini. Setelah kita kencangkan, baru pedal kita lepas, kemudian kita kocok kembali. Jadi ini cukup membuat cepat ya cara pembuangan udara di dalam sistem disc brake ini ya. Karena waktu saya tetap masih dipasang di sini, kalipernya dikocok-kocok sampai habis setengah botol pun saya nggak hilang-hilang anginnya ya. Nah, tetapi dengan cara ini sangat cepat dan berhasil ya. Jadi mungkin ya, intinya gini. Jadi udaranya yang ada di sini ini akan secara otomatis ya, kalau posisi kaliper di bawah akan secara otomatis dia naik ke atas ya, udara yang ada di dalam kaliper ini ya. Itu di saat kita mengendurkan ini untuk dibiarkan menetes, itu udara akan ke atas dan berkumpul di sini ya. Nah, setelah itu kita kencangkan, baru kita lakukan pengocokan ya untuk membuang udara yang terkumpul di sini ya. Jadi kita kocok-kocok di sini yang dibuang. Menurut pengalaman setelah pembuangan di sini ya, cukup di sini saja. Ini udah cukup ya, soalnya di sini udah benar-benar ada udara karena tadi secara alami mengalir ke atas ya. Nah, tetapi untuk lebih rasa puas gitu ya, ada baiknya dikocok dan dibuang di bagian pembuangan yang ada di kaliper ini. Nah, seperti itu sajalah teman. Jadi kalau mungkin penjelasan ini kurang jelas dan bertele-tele, mungkin disimpulkan sajalah sama teman gitu ya.
Kita pastikan ya semuanya baut-bautnya udah kenceng ya, terutama untuk bagian pembuangan ini nih, pembuangan angin. Dan pastikan juga ini udah bergerak dengan bebas ya, kocak. Oke, ini kesimpulannya adalah, jadi pada intinya kalau kita membuang angin dengan posisi yang sejajar seperti ini, menurut pengalaman saya susah ya. Berbeda dengan posisi master, ada berada di atas, kaliper di bawah. Seperti video tadi, barangkali mau dicoba, ini hanya pengalaman pribadi saya mutlak ya. Jadi nggak niat menggurui, nggak niat sok tahu gitu. Barangkali teman-teman mengalami hal seperti itu, cobalah seperti yang saya lakukan. Ya seandainya itu adalah sebuah kesalahan, ya jangan ditiru lah ya, dan tolong dikoreksi begitu. Oke, terima kasih. Kita jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.